detik-detik saat menggoreskan pena untuk menandatangani surat cerai. Mungkin, bagi wanita manapun, adalah momen yang menyakitkan dan menghancurkan hati. Aku pun telah melewati momen itu, tetapi rasa sakitku tidak hanya berhenti pada sebuah pernikahan yang hancur. Tepat di ruang administrasi pengadilan agama, ketika tinta bahkan belum sempat mengering, mantan ibu mertuaku tanpa ragu melontarkan hinaan yang paling berbisa, memanggilku wanita pembawa sial, si benalu yang hanya menjadi penghalang jalan bagi putranya. Dan tepat pada saat itu, alih-alih menangis, aku diam-diam mengeluarkan ponsel dan melakukan satu panggilan. Papa, pecat 20 orang keluarga Bima untukku. Mereka tertawa terbahak-bahak, mengira aku sudah gila, tetapi mereka tidak tahu bahwa tawa mereka hari itu adalah tawa yang terakhir kalinya. Udara pengap di pagi bulan Juli itu seolah membeku, terasa pekat di ruang mediasi pengadilan. Suara kipas angin gantung yang berderit di atas kepala tidak cukup untuk mengusir aroma parfum murahan yang menyengat dari wanita yang duduk di hadapanku. Ibu Rini, wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna merah marun, lehernya dihiasi kalung mutiara palsu berukuran besar, dan kakinya disilangkan sambil digoyang-goyangkan dengan ritmis. Di sebelahnya, Bima, pria yang pernah kusebut suami, terus-menerus melihat jam tangan Rolex di tangannya dengan raut, wajah penuh ketidaksabaran dan rasa muak. Surat putusan cerai tergeletak begitu saja di atas meja kaca, stempel merah menyala bagaikan tebasan pisau yang memberikan vonis untuk mengakhiri hari-hari nerakaku selama 3 tahun terakhir. Aku, Nadhira, 28 tahun, resmi bercerai, dan keluar tanpa membawa apa-apa secara harfiah di atas kertas. Ibu Rini tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, jari-jarinya yang dicat kuku merah menyala mengetuk-ngetuk meja, dan sudut bibirnya menyeringai merendahkan sampai ke titik terdalam. Bangun dari mimpimu, Nadhira. Wanita kampungan yang bapaknya cuma satpam dan ibunya jualan nasi uduk sepertimu, berani-beraninya mau bermimpi tinggi jadi istri direktur. Untung Bima anakku cepat sadar, cepat kemasi barang-barangmu dan angkat kaki dari penthouse itu. Jangan sampai aku melihatmu di sana sedetik pun. Keluarga kami sial karena berurusan denganmu. Dasar pembawa sial, tukang numpang hidup. Tukang numpang hidup? Jantungku serasa diremas, tetapi bukan karena rasa sakit, melainkan karena rasa jijik melihat ketidaktahuan manusia yang begitu tak tahu malu. Aku melirik Bima. Pria itu berdeham pelan, merapikan kerah jas mahalnya, menghindari tatapan mataku yang tajam dan dingin, lalu melontarkan kalimat tanpa perasaan. Jangan salahkan ibu. Aku sekarang sudah jadi direktur manajemen proyek di Kusumaland. Posisiku butuh istri yang sepadan, yang pandai bergaul, dan punya citra yang bisa membantuku naik jabatan. Kamu bertahun-tahun cuma mengurung diri di rumah, menatap layar, membuat desain-desain lepas, uang yang kamu hasilkan sebulan bahkan tidak sampai 5 juta rupiah. Kita sudah tidak selevel lagi. Tidak selevel lagi. Hidungku terasa perih. Ingatan dari 3 tahun lalu berputar, kembali seperti film yang diputar lambat, penuh ironi dan rasa pedih. 3 tahun lalu, Bima hanyalah seorang agen penjualan properti rendahan. Berjuang, mati-matian memegang setumpuk brosur, berdiri di bawah terik matahari Jakarta, yang menyengat untuk menawarkan tanah kafling kepada calon pembeli. Saat itu, aku adalah Nadhira Kusuma, putri tunggal dari Presiden Direktur perusahaan properti raksasa Kusumaland, Bapak Hendra Kusuma. Dihantui oleh pernikahan-pernikahan yang syarat akan uang dan kepentingan dalam lingkaran kaum elite, aku menyembunyikan identitas asliku, membawa koper untuk menyewa kamar, kos, dan menggunakan kedok sebagai desainer grafis rendahan untuk menguji hati manusia. Bima datang kepadaku dengan segelas es teh manis di warung kopi pinggir jalan, dengan senyum lugunya, bersumpah sehidup semati bahwa ia akan melindungiku seumur hidup. Hati yang haus akan cinta tulus dari seorang nona muda yang belum pernah merasakan penderitaan, berhasil ditaklukkannya. Aku membawanya masuk untuk bekerja di perusahaan milik keluargaku sendiri. Tentu saja, di bawah pengaturan yang tak kasat mata, penjualannya selalu meroket. Aku diam-diam mengeluarkan uang pribadi, meminta teman-temanku memakai nama mereka untuk membeli puluhan unit apartemen, agar target penjualannya melesat menjadi nomor 1 tingkat nasional. Ia naik jabatan menjadi manajer pemasaran. Aku berbicara pada jajaran direksi, menggunakan dalih prestasinya yang luar biasa untuk memberikan promosi khusus kepadanya. Penthouse miliaran rupiah di kawasan Pondok Indah yang ia tempati, mobil Mercedes yang ia kendarai, semuanya adalah uang pribadiku yang kugunakan untuk membelinya. Lalu aku meminta Departemen HRD untuk memberitahunya bahwa itu adalah fasilitas khusus untuk eksekutif tingkat atas. Ia pun mengira dirinya adalah seorang jenius. Ia percaya bahwa dengan kemampuannya sendiri, ia telah membangun sebuah kerajaan. Dan kemudian, ketika
Si jenius Bima duduk di kursi direktur manajemen proyek, sifat asli dari seorang OKB, orang kaya baru, dari seorang yang miskin lalu tiba-tiba bergelimang harta, benar-benar terbongkar. Ia membawa Ibu Rini dari kampung untuk tinggal menetap di penthouse itu. Sejak hari itu, aku menjadi pembantu sungguhan di rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Ibu Rini tidak pernah menyentuh pekerjaan apapun selain pergi ke salon, arisan, dan menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang bermerek. Tetapi kebusukan itu tidak berhenti di situ. Dengan kekuasaan di tangannya, Bima dan Ibu Rini telah menciptakan dinasti nepotisme keluarga yang menjijikkan tepat di bawah hidungku. Ibu Rini menelepon ke kampung, membawa tepat 20 orang kerabat, keluarga mereka yang rakus ke Jakarta. Paman Tarjo yang pemabuk tiba-tiba menjadi direktur perusahaan pertamanan yang menjadi vendor lanskap untuk proyek. Bibi Yanti yang berjualan ayam di pasar tradisional tiba-tiba memenangkan tender catering untuk ribuan pekerja bangunan. Sepupu-sepupunya yang baru lulus SMA dan tidak tahu apa-apa, duduk dengan angkuh di departemen logistik dan akuntansi, santai menikmati gaji 2 digit tanpa harus melakukan apa-apa selain mengganggu sistem, mencuri material, dan menggelembungkan tagihan invoice. Kusuma Len, darah daging dan keringat ayahku seumur hidup digerogoti tanpa ampun oleh kawanan burung bangkai dari keluarga Bima. Aku tahu semuanya, ayahku juga tahu. Beliau sudah berniat turun tangan, tetapi aku mencegahnya. Aku ingin menarik jaring ini dengan tanganku sendiri. Puncak dari segalanya adalah malam hujan sebulan yang lalu. Aku kebetulan kembali ke penthouse untuk mengambil dokumen. Tepat di atas ranjang pengantin, kami, Bima sedang bergumul panas dengan Siska, selebgram terkenal yang ia sewa, sebagai brand ambasador untuk mempromosikan proyek triliunan rupiah yang akan datang. Suara desahan wanita jalang itu bercampur dengan tawa menjijikkan Ibu Rini di ruang tamu. Ayo nak, paksa Nadira tanda tangani surat cerai tanpa dapat apa-apa. Rumah ini, kan fasilitas dari perusahaan untukmu, dia tidak akan dapat sepeser pun. Setelah selesai, Ibu akan nikahkan kamu dengan Siska. Selain sepadan, proyek kita juga akan makin terkenal. Malam itu aku tidak menangis. Hatiku telah membatu. Air mata tidak pantas untuk pengkhianatan yang begitu hina. Sejak malam itu, istri benalu bernama Nadhira telah mati. Yang tersisa hanyalah putri tunggal pewaris keluarga Kusuma yang sedang bersiap untuk perburuan. Kamu budek ya? Kalau sudah tanda tangan, cepat pergi sana. Jangan sampai aku panggil satpam pengadilan untuk mengusirmu. Suara melengking Ibu Rini menarikku kembali ke dunia nyata. Ia berdiri, mengibaskan ujung gaunnya seolah takut terkena kotoran dari tubuhku. Bima yang berdiri di sampingnya tersenyum sinis, mengambil beberapa lembar uang, kertas dari dompetnya dan melemparnya ke atas meja. Ini uang taksi, anggap saja, sebagai kasih sayang suami istri terakhir dariku. Jangan pernah mencariku lagi. Aku berdiri, tidak berteriak, tidak meneteskan air mata sedikit pun. Aku menatap, lurus ke mata anak dan ibu itu, sebuah tatapan yang sangat dalam, hening, dan mengerikan. Layaknya dasar samudra sebelum tsunami menerjang. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tasku. Gerakanku yang tenang membuat Bima mengernyitkan dahi. Karena penasaran, aku menekan sederet angka, menelepon langsung ke saluran khusus ruang presiden, Direktur Kusuma Len. Halo, Papa. Suaraku sangat dingin. Terdengar jelas kata demi kata di ruang mediasi pengadilan yang sepi. Pecat 20 orang keluarga Bima untukku. Segel. Seluruh pembukuan divisi manajemen proyek sekarang juga. Mulai proses audit, independen. Aku tidak ingin ada satu orang pun yang terlewat. Hening. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Lalu, 3 detik kemudian, Ibu Rini tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa, terpingkal-pingkal. Tertawa sampai memegangi perutnya hingga air matanya keluar. Ya ampun Gusti, gila beneran anak ini rupanya. Ia menunjuk wajahku dengan jarinya yang bercat merah. Menelepon bapaknya yang cuma satpam untuk memecat, direktur dan subkontraktor. Kamu pikir kamu ini Presiden Republik Indonesia? Aduh, Nadira. Habis cerai dia syok berat sampai halusinasi. Bima juga menggelengkan kepala, tatapannya melihatku seperti melihat makhluk paling menyedihkan di dunia. Kamu sudah puas bikin lelucon. Semakin kamu begini, aku semakin merendahkanmu. Ayo, Bu, tidak usah buang waktu meladeni. Orang gila mengigau. Setelah berkata begitu, Bima menggandeng tangan Ibu Rini. Ibu dan anak itu membusungkan dada, mengangkat dagu, lalu berbalik melangkah keluar dari ruang pengadilan, meninggalkan suara tawa terbahak-bahak yang bergema di sepanjang koridor. Mereka sudah pergi. Aku menatap punggung sombong itu dan menyunggingkan senyum setengah. Mereka tidak tahu bahwa panggilan telepon itu bukanlah ancaman kosong dari orang gila,
itu adalah surat pencabut nyawa, itu adalah lonceng. Kematian bagi seluruh kerajaan ilusi yang Bima bangun sendiri. Aku mengambil surat putusan cerai, memasukkannya ke dalam tas, lalu melangkah, dengan penuh kebanggaan keluar dari gerbang pengadilan. Begitu ujung sepatuku menyentuh trotoar, sebuah mobil Maybach S680 hitam pekat berhenti dengan mulus. Di depanku, seorang pria berjas hitam yang mengenakan earpiece dengan hati-hati, turun membuka pintu mobil, membungkuk 90 derajat. Silakan naik, Bu Direktur Operasional. Bapak Presiden Direktur sudah menunggu. Anda di kantor pusat. Aku mengangguk pelan, masuk ke dalam kursi VIP. Pintu mobil ditutup rapat, mengunci semua kebisingan, debu, dan sisa-sisa pernikahan yang menjijikkan di luar sana. Permainan baru saja akan benar-benar dimulai. Senin pagi, langit Jakarta sangat cerah tanpa awan sedikit pun, bersinar terang, benderang, persis seperti ilusi kekuasaan yang sedang bergejolak di kepala Bima. Tepat pukul 08.00 pagi, mobil Mercedes hitam mengkilapnya meluncur mulus ke tempat parkir VIP kantor pusat raksasa properti, Kusumaland. Bima turun dari mobil. Setelan jas Armani yang dipotong dengan teliti membalut, pas di tubuhnya. Ia menyisir rambutnya yang ditata rapi. Ia berjalan memutar ke kursi penumpang untuk menuntun Siska, sang selebgram selingkuhannya yang tampil genit dengan gaun sutra berbelahan tinggi yang memamerkan kaki jenjangnya. Keduanya bergandengan tangan, mengangkat kepala tinggi-tinggi melangkah menuju lobi utama bagaikan sepasang raja dan ratu yang sedang berjalan-jalan di kerajaan mereka sendiri. Mas Bima, hari ini setelah tanda tangan kontrak brand ambasador senilai 3 miliar ini, kamu janji belikan aku tas Hermes edisi terbatas itu ya, kata Ibu Rini. Uang keluarga kita sekarang tidak berseri, buat apa pelit-pelit, Siska, bermanja-manja sambil menggesekkan dadanya ke lengan pria itu. Bima menyeringai, senyum angkuh terpancar di wajah orang yang baru saja membuang beban bernama Nadhira. Tenang saja, sayang. Aku sekarang direktur manajemen, memegang kuasa hidup dan mati proyek triliunan rupiah. Uang Kusumaland sama saja seperti uang di dompetku. Sekali tanda tangan, beres. Orang-orang tua di jajaran direksi itu cuma boneka. Kataku 1, ya 1, 2, ya 2. Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu kekuasaan mutlak. Dengan angkuh, ia mendorong pintu kaca dan melangkah masuk ke lobi. Ia sudah menunggu momen ini. Momen di mana puluhan resepsionis dan satpam harus menunduk, hormat dan menyerukan, "Selamat pagi, Direktur Bima." Namun, tidak ada sorakan apapun. Lobi raksasa Kusumaland hari ini terasa pengap dan sangat dingin, hingga membuat bulu kuduk merinding. Puluhan karyawan berdiri berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Tatapan mereka ke arah Bima tidak lagi dipenuhi sanjungan, melainkan rasa penasaran, cemoohan, dan rasa kasihan. Beberapa bisikan terdengar samar. Bima mengernyit, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hawa dingin menjalar di punggungnya, tetapi kesombongan dengan cepat menutupi firasat tipis itu. Mungkin mereka sedang terpana melihat kecantikanmu, tepuknya pada Siska, berusaha mempertahankan ketenangannya, lalu melangkah lurus menuju lift khusus. Pimpinan menekan tombol lantai 35, area ruang rapat tingkat tertinggi di perusahaan itu. Pintu lift terbuka. Bima berjalan di sepanjang koridor berkarpet merah. Di depannya terdapat pintu kayu jati berukir mewah dari ruang rapat dewan direksi. Ia menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu dengan kasar lalu melangkah masuk, dan bersuara lantang. "Selamat pagi semuanya, saya membawa kontrak promosi Nona Siska ke sini. Mari, kita setujui dengan cepat agar saya bisa pergi survei." Suaranya tiba-tiba tercekat di tenggorokan. Bima terpaku, matanya terbelalak. Kakinya seolah dipaku ke lantai berkarpet. Di dalam ruangan seluas ratusan meter persegi itu, suasananya sangat kental, dengan wibawa dan aura membunuh. Seluruh direktur eksekutif dan kepala Departemen Kusumaland hadir, duduk diam tak berkutik di sepanjang meja besar, berbentuk U. Tidak ada satupun yang berani bersuara, dan di posisi tengah, di kursi kulit bertahtakan emas yang diperuntukkan bagi posisi tertinggi, bukanlah wajah-wajah familiar yang biasa ia jilat. Orang yang duduk di sana memancarkan aura seorang ratu yang disegani puluhan ribu orang, tak lain adalah Nadhira. Ia tidak lagi menjadi istri kampungan, staf desainer grafis rendahan, atau mengenakan kemeja kusam. Nadhira hari ini mengenakan setelan jas wanita berwarna putih bersih namun tajam, rambut panjangnya disanggul rapi ke atas, bibirnya dipulas lipstik merah tua yang melambangkan kekuasaan. Tatapan matanya ke arah Bima setajam silet, sangat dingin hingga bisa membekukan seluruh indera pria itu, dan duduk tepat di sebelahnya, sang presiden direktur legendaris yang Bima hanya pernah lihat dari kejauhan dalam acara akhir tahun, Bapak Hendra Kusuma, sedang menyesap teh. Menatap Bima, seolah melihat sampah yang tidak bisa didaur ulang. "Nadhira, Nadhira,
Bima terbata-bata, mundur selangkah, menunjuk ke arah kursi pimpinan. Apa yang kau lakukan di sini? Berani-beraninya kamu duduk di kursi presiden direktur? Satpam, ada orang gila menyusup. Brak! Setumpuk dokumen tebal dilemparkan langsung oleh Nadhira ke atas meja kaca, menghasilkan suara memekakkan telinga yang memotong teriakan Bima. Selamat pagi, mantan direktur manajemen proyek Bima. Suara Nadhira terdengar stabil, setiap suku kata diucapkan dengan jelas dan membawa wibawa seseorang yang terlahir di garis finish. Atau haruskah aku memanggilmu sebagai parasit terbesar dari keluarga Bima? Bima ternganga. Siska yang berdiri di sebelahnya juga pucat pasi, gemetar sambil berpegangan pada lengan Bima. Kakakmu, kamu memanggilku apa? Mantan direktur? Kamu gila. Bapakmu cuma satpam, ibumu jualan nasi uduk, pakai hak apa kamu? Hak sebagai pewaris tunggal Kusumalan. Nadhira Kusuma. Kalimatnya merendah, tetapi daya hancurnya bagaikan bom atom yang dijatuhkan tepat di otak Bima. Ia terhuyung, wajahnya pucat tanpa setetes darah pun. Nadhira Kusuma, Bapak Hendra Kusuma. Dua nama Kusuma dirangkai menjadi satu, membentuk jawaban mengerikan yang selama 3 tahun terakhir ini, keserakahan dan kebodohannya telah menutup matanya sehingga ia tidak bisa melihat. Bapak Hendra Kusuma saat ini, barulah meletakkan cangkir tehnya. Suaranya berat, namun memiliki wibawa yang absolut. Kamu pikir kamu sangat hebat, Bima? Kamu pikir seorang sales gagal yang menjual sepetak tanah pun tidak mampu sepertimu, tiba-tiba bisa dipromosikan kilat menjadi direktur proyek triliunan? Penthouse, miliaran rupiah. Mobil Mercedes yang kamu kendarai, kamu pikir perusahaan ini terlalu kurang kerjaan memberikan fasilitas seperti itu kepada orang tak berguna dan tidak kompeten sepertimu? Itu semua karena putriku, nona muda satu-satunya di Kusumaland, telah menggunakan uang pribadinya untuk membelikanmu kehormatan ilusi itu. Dia ingin menguji bagaimana perlakuanmu padanya ketika kamu berdiri di puncak. Bapak, Hendra berdiri, menggebrak meja dengan keras. Dan kamu membalas budinya dengan pengkhianatan, dengan keserakahan tanpa dasar, dengan membawa kawanan keluargamu, untuk menggerogoti hasil jerih payah keluargaku. Dunia di sekitar Bima serasa runtuh sepenuhnya. Kakinya lemas, ia berlutut, dengan satu kaki di atas karpet. Tidak mungkin, ini pasti mimpi buruk. Istri, benalu yang ibunya maki-maki setiap hari, orang yang baru saja ia lempar dengan uang recehan di pengadilan, ternyata adalah pemilik dari kerajaan yang sedang ia curi uangnya. Nadhira berdiri, suara langkah sepatu hak tingginya menapak lantai kayu berbunyi. Seirama, tok tok tok, perlahan dan penuh penekanan. Ia melangkah ke depan. Bima melemparkan selembar kertas A4 berstempel merah terang tepat ke wajahnya. Bacalah. Itu adalah vonis hukuman untukmu dan keluargamu. Bima dengan gemetar mengambil kertas itu, huruf-huruf kapital menyambar matanya, keputusan pemecatan mendadak dan pelimpahan berkas ke pihak berwajib. Pagi ini, aku telah menepati janjiku di pengadilan, kata Nadhira, suaranya sedingin es, matanya tidak memancarkan belas kasihan sedikit pun. 20 orang dari keluargamu mulai dari Paman Tarjo, direktur perusahaan pertamanan yang memegang cangkul pun tidak pernah, hingga Bibi Yanti yang menyediakan makanan basi untuk pekerja demi memotong uang belanja, dan juga sepupu-sepupumu yang otaknya kosong, yang duduk santai memakan gaji buta darimu, semuanya telah dipecat. Surat perintah penyitaan pembukuan telah dikeluarkan, dan tim audit independen telah turun tangan. Nadhira menunduk, mendekatkan wajahnya ke telinga Bima dan berbisik, namun cukup keras untuk bergema di seluruh ruangan. 5 miliar rupiah uang gaji fiktif, 15 miliar rupiah, tagihan material yang digelembungkan harganya, total 20 miliar rupiah. Aku akan menagih semuanya tanpa sisa. Jika tidak, dimuntahkan semuanya, seluruh keluargamu akan bergandengan tangan masuk penjara untuk membusuk di sana. Tidak, Nadhira, dengarkan penjelasanku. Bima berteriak, air mata dan ingusnya bercucuran. Penampilan rapi dan angkuh tadi pagi sudah menguap entah kemana, yang tersisa hanyalah keputusasaan seekor anjing yang kehilangan tuannya. Ia hendak menerjang untuk memeluk kaki Nadhira, namun dua pengawal berbadan besar melangkah maju, memegang erat bahunya, menekan tubuhnya ke bawah. Nadhira, aku salah. Aku yang bodoh, ibuku yang menghasutku, wanita jalang Siska, ini yang menggodaku. Bima berbalik dan menunjuk tepat ke wajah Siska. Ampuni, kita daftarkan pernikahan kita lagi. Aku bersedia jadi kerbau, jadi kuda, untukmu. Mendengar namanya diseret, Siska tersentak kaget. Walaupun otaknya dangkal, namun pragmatisme dan intuisinya untuk mencium bahaya sangat tajam. Melihat ladang uangnya tiba-tiba berubah menjadi buronan utang yang akan masuk penjara, Siska langsung berbalik arah. Ia menepis tangan Bima dengan kasar, mundur beberapa langkah dengan raut wajah sangat jijik. Jangan sembarangan memfitnahku.
Aku hanya tanda tangan kontrak dengan perusahaan, aku tidak tahu kalau dia ini penipu. Bapak Presiden Direktur, Ibu, Direktur, saya tidak ada hubungannya. Pria brengsek, kamu berani menipuku? Setelah berkata begitu, tanpa menunggu diusir, Siska lari terbirit-birit keluar dari ruang rapat. Suara sepatu hak tingginya berderap di lorong, bagaikan sebuah pertunjukan komedi murahan. Bima dengan putus asa mengulurkan tangannya ke arah kekosongan. Sang pengkhianat pada akhirnya merasakan bagaimana rasanya dicampakkan dengan cara yang paling kejam. Nadira berdiri tegak, mengangkat dagunya memberi isyarat kepada kepala keamanan. Cabut jabatannya, tarik ID card-nya, cabut hak penggunaan mobil dinasnya, dan seret dia keluar dari gedung Kusumalen. Jangan biarkan sepatunya yang kotor menggores karpetku sedetik pun lagi. Dua satpam berotot besar segera mengangkat lengan Bima. Pria itu meronta-ronta, berteriak kegilaan. Nadira, kamu tidak boleh sekejam ini. Kembalikan karierku, Nadira. Teriakan Bima menggema di sepanjang koridor lantai 35, terus ke bawah hingga lobi utama. Ratusan karyawan yang tadi masih berbisik-bisik, kini melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana sang direktur yang angkuh diseret seperti karung sampah. Mereka berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk, tatapan mengeyek dari ratusan orang layaknya ribuan jarum yang menembus lapisan harga diri terakhir yang Bima miliki. Bruk! Ia dilempar dengan keras ke lantai granit yang panas di trotoar luar gedung. Kartu ID-nya dicabut secara paksa, tas kerjanya yang mahal dilempar begitu saja. Di sebelahnya, mobil Mercedes hitam yang baru saja dengan bangga ia kendarai, kuncinya telah disita satpam dan langsung diparkir kembali ke basement. Di bawah teriknya matahari Jakarta, Bima terduduk di lantai, pakaiannya berantakan, rambutnya kusut masai. Ia mendongak menatap gedung pencakar langit, berlapis kaca yang berkilau milik Kusumalen tempat di mana, belum sampai 1 jam yang lalu, ia mengira dirinya adalah seorang raja. Sekarang, ia bahkan lebih rendah dari seorang pengemis. Ponsel di saku celananya tiba-tiba berdering bertubi-tubi. Dari Ibu Rini, dengan tangan bergetar yang dipenuhi debu dan kotoran, ia menekan tombol terima. Dari ujung telepon, bukan lagi suara tawa puas seperti di pengadilan, melainkan suara tangisan histeris yang merobek gendang telinga. Bima, tolong Ibu, ada sekelompok orang berseragam datang mendobrak rumah kita. Mereka bilang mau menyita penthouse. Mereka melempar semua baju dan barang-barang Ibu ke koridor. Nak, Bima menjatuhkan ponselnya ke jalan. Layarnya hancur berkeping-keping, persis seperti kerajaan nepotisme keluarga yang kotor milik keluarga Bima yang baru saja dihancurkan Nadhira menjadi abu. Badai yang paling kejam baru saja resmi menghantam, sementara Bima sedang merasakan titik terendah dari rasa malu di bawah teriknya. Matahari Jakarta yang menyengat, di penthouse senilai 40 miliar yang terletak di lantai tertinggi kawasan elit Pondok Indah, Ibu Rini sedang tenggelam dalam pesta perayaan kemenangan. Musik berdentum dengan volume maksimal, menggetarkan kaca-kaca jendela yang besar. Di atas meja makan marmer yang panjang, botol-botol wine Prancis mahal berserakan, lobster Alaska merah menyala, dan daging sapi wagyu panggang beraroma harum. 20 orang kerabat dari kampung, kawanan burung bangkai yang otaknya kosong, yang baru saja Bima masukkan ke Kusumalen, sedang bersulang. Suara tawa dan obrolan mereka menenggelamkan suara musik. Ayo, selamat buat Mbak Rini yang sudah berhasil mengusir wanita pembawa sial dari kampung itu. Mulai sekarang keluarga kita bisa tenang menikmati rezeki dari Bima, seru Paman Tarjo dengan suara mabuk. Tangannya memegang capit lobster, mengunyah rakus hingga minyak mengalir di dagunya. Ibu Rini mengenakan gaun sutra baru yang dibelinya, lehernya penuh dengan perhiasan emas, duduk bersandar di sofa kulit banteng, tersenyum hingga matanya menyipit. Alah, benalu itu, aku usir cuma dalam 1 jentikan jari. Bimaku sekarang, direktur proyek, posisinya cuma di bawah 1 orang, tapi di atas puluhan ribu orang. Kalian kerja saja di perusahaan dengan tenang. Bibi Yanti, gelembungkan saja tagihan cateringnya. Paman Tarjo, tambahkan saja gambar pohon di invoice. Uang perusahaan itu mengalir seperti air. Kalau kita tidak ambil, orang lain yang bakal ambil. Kerumunan itu bersorak menyetujui. Suara dentingan gelas beradu penuh dengan daya pikat keserakahan. Mereka sedang asyik melukiskan masa depan di mana mereka bisa duduk manis menerima uang, menghisap darah Kusumalen sampai ke tulang sumsumnya. Namun, ilusi itu belum sempat bertahan semenit lebih lama. Bel pintu menjerit, bertubi-tubi, memekakkan telinga layaknya sirene bahaya. Pasti Bima sudah pulang. Biar aku yang buka. Ibu Rini terhuyung berdiri, mengatur kembali raut wajah angkuhnya, membusungkan dada berjalan ke arah pintu. Begitu pintu kayu jati yang berat itu sedikit terbuka, senyum di bibir wanita, itu langsung membeku. Yang berdiri di depan pintu, bukanlah putra kesayangannya, yang membawa surat cerai,
melainkan sepasukan petugas keamanan berseragam hitam dengan wajah sedingin mesin pembunuh. Dipimpin oleh Kepala Departemen Legal, Kusumalen, di tangannya memegang setumpuk dokumen dengan stempel merah, menyala. Kalian ini siapa? Berani-beraninya masuk ke rumah pribadi Direktur Bima, bentak Ibu Rini, mencoba menggunakan nada sok berkuasa untuk menutupi kepanikan yang mulai muncul di hatinya. Kepala legal sama sekali tidak berkedip. Ia mengangkat dagunya memberi isyarat. Dua petugas keamanan segera menerobos melewati Ibu Rini, langsung menuju ruang tamu, dan mencabut colokan sistem audio, musik mati. Seluruh penthouse seketika diliputi keheningan yang mencekam. Kawanan keluarga Bima menaruh gelas wine, mereka dengan bingung, menatap dengan mata terbelalak pada tamu tak diundang. Itu. Ibu Rini, dengarkan baik-baik. Suara dingin kepala legal bergema, setiap kata dilontarkan setajam silet. Pertama, ini bukan rumah pribadi putra Anda. Ini adalah aset properti milik pribadi Presiden Direktur Kusumalen, Nadhira Kusuma, yang juga mantan menantu yang baru saja Anda paksa cerai pagi ini. Apa? Nadhira Kusuma, Presiden Direktur? Kedua kaki Ibu Rini gemetar hebat, camilan yang sedang dikunyahnya jatuh ke lantai. Kedua, lanjut kepala legal sambil mengangkat surat putusan. Bapak Bima telah resmi dipecat dan saat ini sedang menunggu penyelidikan polisi terkait kasus penggelapan dana perusahaan. Perusahaan segera menarik kembali rumah dinas ini dan meminta Anda beserta seluruh pihak yang tidak berkepentingan untuk mengemas barang pribadi dan meninggalkan tempat ini dalam waktu 15 menit. Lebih dari 15 menit, apapun yang tertinggal akan dianggap sebagai sampah dan dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir. Tidak mungkin, kalian menipuku. Nadhira itu cuma desainer rendahan. Ibu Rini berteriak, maju hendak mencakar, tetapi ditepis dengan keras oleh seorang pengawal, hingga terjungkal ke lantai yang dingin. Paman Tarjo, Bibi Yanti, dan gerombolan kerabatnya baru saat itulah mulai panik. Mereka buru-buru berlari mendekat. Tunggu dulu. Bagaimana dengan pekerjaan? Kami ini subkontraktor, kami punya kontrak. Bibi Yanti tergagap, wajahnya sepucat mayat. Kepala legal melemparkan tumpukan dokumen lain ke atas meja makan, tepat mengenai piring lobster yang mahal. Ini adalah pemberitahuan penyitaan aset. Kalian 20 orang dari keluarga Bima telah bersekongkol dengan Bima untuk mencuri uang perusahaan dengan total 20 miliar rupiah dari faktur palsu dan gaji ilegal. Surat pembekuan rekening bank kalian masing-masing telah dilaksanakan. Jika dalam waktu 1 minggu jumlah ini tidak dikembalikan sepenuhnya, perusahaan akan mengajukan tuntutan pidana terhadap 20 orang atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Surat panggilan pengadilan akan dikirimkan ke kampung kalian besok pagi. Boom! Pemberitahuan itu tak ubahnya seperti petir yang menyambar tepat di tengah ruangan. 20 miliar, tuntutan pidana, mereka yang tadinya hanya petani miskin dan baru saja menghirup sedikit udara kalangan elit, belum sempat menelan daging Wagyu, kini harus memikul beban utang raksasa dan ancaman masuk penjara. Suasana di ruangan itu langsung berubah seketika, ketakutan yang amat sangat, dengan cepat berubah menjadi amarah yang gila. Persatuan palsu dari keluarga itu hancur berkeping-keping. Burung bangkai yang kehabisan mangsa kini mulai berbalik saling mencabik satu sama lain. Ya ampun, Rini, kamu membunuh seluruh keturunan keluargaku. Mata Paman Tarjo memerah karena marah, ia mengambil botol wine dan membantingnya ke lantai. Pecahan beling berserakan, anggur merah tumpah di atas karpet layaknya darah. Kamu yang ngajak aku ke sini jadi direktur bodong, sekarang aku nanggung utang miliaran. Sini kasih aku uangmu. Bibi Yanti menerjang, menjambak rambut Ibu Rini yang disasak kaku, menariknya ke belakang. Dasar penyihir tua, istri Bima itu presiden direktur tapi matamu buta. Kamu maki-maki dia, paksa dia cerai demi bawa masuk perempuan pelakor itu. Sekarang dia narik jaring, dia membunuh keluarga kita semua. Kembalikan uang, kami, kembalikan. Lepaskan aku tidak tahu apa-apa. Lepaskan aku, keparat. Ibu Rini menjerit kesakitan, kedua tangannya mencakar membabi buta. Namun, bagaimana ia bisa melawan kekuatan 20 orang yang sudah gila karena utang? Kerabat yang dulu memujanya bagaikan ratu, kini bergantian menyerangnya, menarik bajunya, menampar wajahnya, dan menginjak-injak tubuhnya. Barang-barang di dalam rumah mulai dihancurkan. TV, vas bunga, lukisan dilempar, sampai hancur. Bahkan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, merampas tas-tas bermerek, jam tangan, dan perhiasan Ibu Rini untuk melunasi utang mereka. Penthouse yang tadinya megah dan mewah itu, dalam sekejap berubah, menjadi medan perang berdarah dan penuh air mata. Tim keamanan Kusumalen hanya berdiri melipat tangan di luar pintu, dengan dingin menyaksikan drama anjing saling gigit yang memalukan ini tanpa niat untuk melerai. Akhirnya, ketika batas waktu 15 menit habis,
barulah mereka masuk, menyeret kerah baju mereka satu persatu, lalu melempar mereka keluar ke koridor, mengunci pintu, dan menempelkan segel. Ibu Rini tergeletak tak berdaya di ubin koridor yang dingin. Rambutnya acak-acakan. Gaun sutra merah marunnya terkoyak compang-camping. Di wajahnya, tercetak jelas bekas 5 jari yang berdarah. Di sekelilingnya adalah tatapan, penuh kebencian dan cacian kasar dari saudara kandungnya sendiri. Ia menatap angka 35 pada pintu lift, air matanya tumpah bercampur darah. Baru pada saat inilah ia benar-benar memahami apa itu karma. Apa harga dari kebodohan dan keserakahan yang tak berujung. Pada saat yang sama, di kawasan apartemen elit di Jakarta Selatan, Bima menyeret langkah kakinya yang berat di sepanjang koridor yang sepi. Pakaiannya berantakan, keringat bercucuran. Ia terlihat tidak ada bedanya dengan seorang pecandu yang baru kabur dari panti rehabilitasi. Panggilan telepon dari ibunya pagi tadi telah menghancurkan harapan tipis. Terakhirnya, penthouse disita, ibunya dipukuli dengan brutal, utang 20 miliar, menggantung di atas kepalanya. Jika tidak ada uang untuk membayar, ia dipastikan akan mendekam di penjara selama belasan tahun. Ia hanya memiliki satu pelampung penyelamat terakhir, Siska, selingkuhannya yang menggairahkan. Orang yang pernah bersumpah akan membangun masa depan bersamanya. Siska adalah selebgram terkenal. Wanita itu pasti punya uang. Ia akan berlutut, memohon padanya untuk menjual beberapa tas dan perhiasan demi menyelamatkannya dari bencana ini. Setelah itu, mereka berdua akan kabur jauh. Ia tiba di depan pintu apartemen nomor 1204, mengangkat tangannya dan menggedor. Pintu bertubi-tubi. Siska, buka pintunya. Ini Mas Bima. Siska, tolong aku, panggilnya dengan suara memohon yang sangat menyedihkan. Pintu terbuka sedikit, tetapi tidak ada pelukan hangat yang menyambutnya. Siska berdiri di sana mengenakan gaun lingerie sutra, wajahnya dirias dengan tajam dan teliti. Wanita itu menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sebelah mata. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman penuh cemoohan. Mau apa kamu kesini? Mau numpang hidup? Siska, dengarkan aku. Bima buru-buru memegang gagang pintu, mencoba menerobos masuk. Nadhira sudah menyudutkanku. Ayah dan anak itu menjebakku, sekarang aku berutang 20 miliar ke perusahaan. Aku akan segera ditangkap polisi. Tolong aku, pinjamkan aku sedikit uang, jual saja barang-barangmu. Aku janji, nanti kalau aku sukses lagi, aku akan ganti 10 kali lipat. Mendengar itu, Siska langsung menghempaskan tangannya dengan kasar, tertawa, nyaring. Kamu halusinasi ya, Bima? 10 kali lipat, pakai kain lap mana kamu, mau menggantinya? Aku pacaran denganmu karena jabatan direktur proyekmu itu, karena penthouse yang kamu pamerkan. Ternyata semuanya barang pinjaman dari istrimu. Pria yang berlindung di balik rok istri sepertimu dan diusir ke jalanan, punya hak apa minta belas kasihanku? Kamu pernah bilang kamu cinta padaku? Suara Bima tercekat. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Cinta di dunia ini? Cuma uang yang namanya cinta sejati, Mas. Siska mendengus, lalu masuk ke dalam mengambil sebuah kantong plastik hitam besar dan melemparnya tepat ke wajah Bima. Kantong sampah itu pecah, menjatuhkan beberapa potong pakaian dalam, sikat gigi, dan sepatu kulit Bima yang pernah tertinggal di apartemen wanita itu. Itu barang-barangmu, pungut dan pergilah dari hadapanku. Jangan berdiri di sini, bikin kotor karpetku. Kalau polisi datang menangkapmu, nanti malah merepotkanku. Oh ya, sekalian ku kasih tahu, kontrak brand ambasador tadi pagi sudah diserahkan oleh Presiden Direktur Nadhira kepada direktur baru. Lebih muda, lebih tampan, dan yang pasti punya bakat sungguhan, bukan cuma tong kosong, nyaring bunyinya sepertimu. Pergi, brak. Pintu kayu ditutup keras di depan wajah Bima, memadamkan seberkas cahaya terakhir dalam hidupnya. Ia berdiri mematung di luar koridor, menatap barang-barang pribadinya yang murahan berserakan di bawah kakinya, kariernya, direnggut, diusir dari rumah, dibenci keluarganya, dan kini dicampakkan oleh wanita simpanannya bagaikan anjing buduk. Bima merosot turun bersandar pada pintu, memeluk kepalanya, mengeluarkan suara, isakan tangis yang tersendat dan penuh kepahitan. Hukuman dari Nadhira bukanlah tebasan pedang yang langsung memenggal kepala. Ia memilih cara menggunakan keserakahan dan kebohongan Bima sendiri untuk merajut sebuah jaring berduri, membiarkan pria itu meronta-ronta, melukai dirinya sendiri, melihat orang-orang yang dulu ia cintai dan lindungi berbalik, menggigitnya. Itulah harga paling kejam yang harus dibayar oleh seorang pengkhianat. Hujan sore di Jakarta turun secara tiba-tiba, sangat deras dan sangat dingin. Butiran hujan yang berat menghantam aspal jalan dengan keras, tetapi sepertinya tidak akan pernah bisa mencuci bersih dosa-dosa dan kotoran yang menempel pada Bima dan Ibu Rini. Dikejar oleh penagih utang dan dijauhi kerabat mereka sendiri, ibu dan anak itu telah terpojok
Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa sisa harga diri sedikit pun. Dalam keputusasaan yang ekstrem, sifat pengecut dan kebiasaan bergantung mereka kembali muncul. Mereka berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah hujan lebat, menyeret langkah, mereka yang kelelahan menuju kawasan perumahan elit di Menteng Kediaman, keluarga Kusuma. Itu adalah sebuah rumah megah layaknya istana yang dikelilingi oleh gerbang besi hitam yang kokoh, dan sistem keamanan yang sangat ketat. Bima dan Ibu Rini berdiri di luar gerbang, penampilan mereka begitu menyedihkan. Hingga anjing liar yang lewat pun pasti akan menjauh. Pakaian mereka, kompang-camping, berlumuran lumpur. Di wajah Ibu Rini masih tercetak jelas memar, biru akibat pukulan dari kerabatnya pagi tadi. Nadira, tolong buka pintunya. Ibu tahu ibu salah, nak. Ibu Rini berteriak, kedua tangannya mencengkeram erat jeruji besi yang dingin, membiarkan air hujan mengalir masuk ke mulutnya. Ia menangis terseduh-seduh, nada suaranya, yang biasanya melengking tajam kini berubah menjadi ratapan yang sangat menyedihkan. Bima juga berlutut di atas ubin batu yang basah kuyup. Ia terus-menerus bersujud ke arah gerbang yang tertutup rapat, keningnya berdarah bercampur air hujan. Nadhira, aku mohon padamu, tolong ingat ikatan suami istri kita. Kamu tidak bisa diam saja melihatku masuk penjara. Cabut tuntutan hukum itu. Aku rela makan rumput, aku bersujud padamu. Aku akan jadi budak keluarga Kusuma seumur hidup. Nadhira, sandiwara mengemis yang klise kembali dimainkan. Mereka masih memelihara ilusi, bodoh bahwa wanita yang pernah karena cinta rela bersabar selama 3 tahun itu, jauh di lubuk hatinya masih memiliki kelemahan. Bahwa hanya dengan berpura-pura, cukup menyedihkan, Nadhira akan luluh dan melempar pelampung keselamatan untuk mereka. Tetapi mereka salah. Hati Nadhira telah ditempa kembali dalam api pengkhianatan, kini sekeras baja yang dingin. Dari dalam area rumah, sebuah payung hitam perlahan berjalan mendekat. Nadhira melangkah maju, mengenakan mantel mewah. Seorang pengawal berbadan besar, memegang payung untuknya, tidak membiarkan setetes air hujan pun menyentuh ujung pakaian sang direktur wanita. Dari balik pagar besi, ia menatap dua manusia yang sedang berlutut di tanah. Tatapannya tenang, tidak ada kemarahan, tidak ada belas kasihan. Yang ada, hanyalah rasa dingin seseorang yang menatap makhluk rendahan. Bapak Hendra Kusuma juga berdiri tepat di belakang putrinya, menyilangkan tangan. Di belakang punggung, tatapannya penuh rasa jijik seperti melihat tumpukan sampah yang mengapung di sungai. Nadhira sudah keluar. Nak, tolong ibu, nak. Ibu Rini melihat Nadhira, langsung gembira seperti menemukan emas. Ia berusaha menjulurkan tangannya melalui celah pagar, berniat meraih ujung mantel wanita itu. Nadhira mundur selangkah. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan tajam. Ikatan suami istri, suara Nadhira bergema jernih, mengiris seperti pisau yang menembus suara rintik hujan. Bima, ketika kamu bergulingan di atas ranjang yang aku beli, memeluk wanita simpananmu, dan merencanakan cara merebut hartaku, apa, kamu ingat pada ikatan suami istri? Bima terdiam, bibirnya bergetar hebat. Tak ada sepatah kata pun yang bisa keluar. Nadhira mengalihkan pandangannya pada Ibu Rini, tersenyum sinis. Ibu Rini, pagi ini di pengadilan, kamu baru saja menyebutku pembawa sial yang menumpang hidup, menyuruhku segera angkat kaki agar keluargamu bisa menikmati rezeki, bukan? Rezekimu datang cepat sekali ya, baru setengah hari sudah harus turun ke jalan, jadi pengemis? Ibu sedang hilaf, ibu dirasuki setan. Ampuni ibu, ampuni Bima, nak. Ibu Rini menangis meraung-raung, memukuli dadanya sendiri. Cukup. Nadhira tiba-tiba meninggikan suaranya, nada wibawanya yang menggelegar, membuat ibu dan anak itu tersentak. Keluarga Kusuma bukan panti sosial yang menampung orang-orang tak tahu balas budi. Kalian telah menghancurkan mangkuk nasi kalian sendiri, jadi sekarang, telan sendiri pecahan beling itu, hukum akan memberikan kalian harga yang paling adil. Nadhira menoleh ke arah kepala keamanan yang sedang menunggu perintah. Hubungi polisi setempat. Ada orang yang membuat keributan di depan rumah pribadi. Laporkan juga ke pihak kepolisian bidang ekonomi, tersangka penggelapan dana, atas nama Bima ada di sini, minta mereka datang untuk menjemputnya. Mendengar kata menjemputnya, Bima meraung seperti babi yang disembelih. Ia terhuyung berdiri, matanya memerah menakutkan, dengan gila membenturkan kepalanya ke gerbang besi, seolah ingin menghancurkannya. Nadhira, kamu wanita kejam, kamu menyudutkanku, jadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Dasar wanita berhati ular. Nadhira tidak menoleh sedikit pun. Dengan anggun ia berbalik, menggandeng lengan, ayahnya berjalan di jalan berbatu menuju ke dalam rumah mewahnya. Suara sirene, mobil polisi terdengar melolong dari kejauhan, merobek tirai hujan. Lampu sorot, di gerbang besi dimatikan, meninggalkan ibu dan anak itu tenggelam dalam kegelapan dan keputusasaan yang tiada akhir. Drama telah resmi berakhir, tidak ada kata maaf bagi keserakahan yang tak berujung.
Hukum karma itu luas, sulit untuk lolos darinya. Hukum tabur tuai tidak pernah melewatkan siapapun, itu hanya masalah waktu, datang lebih awal, atau lebih lambat. Tepat 1 bulan setelah hari bersejarah itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang terbuka kasus tindak pidana ekonomi serius di manajemen proyek Kusuma Land. Bima, pria yang dulu selalu mengenakan jas-jas paling mahal, kini tampak sangat kurus dan kuyu dalam balutan rompi oranye tahanan. Ia menundukkan kepalanya di depan meja hijau, tangannya yang diborgol dingin bergetar setiap kali mendengar hakim membacakan vonis. Memanfaatkan jabatan dan wewenangnya, bersekongkol dengan subkontraktor untuk menggelembungkan nilai material, membuat dokumen gaji fiktif untuk menggelapkan aset perusahaan. Total kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Hukuman untuk Bima, 12 tahun penjara. Detik ketika borgol mengunci tangannya, suara klik yang kering bergema. Kaki Bima lemas dan ia terjatuh. Ia menangis histeris memanggil nama Nadhira. Namun, di tengah ruang sidang yang sakral, hanya ada gema dingin dari 4 dinding tembok yang membalasnya. 12 tahun masa mudanya terkubur di balik jeruji besi, harga yang terlalu mahal untuk sebuah ilusi menjadi konglomerat yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan pencurian. Sedangkan Ibu Rini, nasib wanita bermulut tajam itu bahkan lebih tragis dari kematian. Rumahnya di kampung telah disita untuk membayar utang, dan kerabatnya memutuskan hubungan, menagih utang dan mencacinya setiap hari. Putra satu-satunya, kebanggaan satu-satunya yang selalu ia pamerkan kepada dunia, kini menjadi narapidana. Syok yang terlalu besar, ditambah pengejaran dari penagih utang, telah menghancurkan sistem sarafnya sepenuhnya. Ibu Rini menjadi gila. Orang-orang sering melihat seorang wanita tua dengan pakaian kompang camping dan rambut kusut Masai seperti sarang burung, berkeliaran di sekitar perumahan elit Pondok Indah. Di tubuhnya ia hanya mengenakan gaun sutra berwarna merah marun, yang sudah robek sana-sini dan berbau busuk. Ia sering mengais-ngais tempat sampah, memungut botol plastik kosong lalu memeluknya erat-erat, tertawa, cekikikan sambil bergumam, tas Hermes ibu sudah ketemu. Bima, ayo pulang ke penthouse makan wagyu, nak. Ibu sudah usir si pembawa sial itu, uang kita banyak, nak. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan tatapan kasihan namun enggan mendekat. Tidak ada yang tahu bahwa wanita gila yang sedang berebut sisa makanan dengan anjing liar itu, pernah duduk dengan angkuh di atas sofa kulit banteng, dan mengusir putri pewaris perusahaan triliunan rupiah keluar dari rumahnya. Keserakahan telah mengubahnya menjadi iblis, dan pada akhirnya, hukuman karma telah mengubahnya menjadi mayat hidup yang terjebak di dunia nyata. 3 tahun kemudian. Waktu berlalu, badai telah tertinggal di belakang. Kusuma Land di bawah kemudi Nadhira telah bangkit menjadi kerajaan properti paling tangguh di Indonesia. Namun Nadhira tidak hanya dikenal sebagai wanita besi di dunia bisnis. Dari rasa sakit dan pelajaran berdarah dalam hidupnya sendiri, ia telah bangkit dari lumpur, menjelma menjadi burung phoenix api yang paling bersinar. Di auditorium berkapasitas 2.000 orang di Jakarta Convention Center, JCC, Nadhira berdiri di atas panggung yang diterangi lampu terang benderang. Hari ini, ia tidak berbicara tentang proyek-proyek bernilai triliunan. Ia sedang berpidato di acara peluncuran Yayasan Perempuan Phoenix yang didirikannya sendiri, sebuah yayasan yang memberikan bantuan modal usaha dan konsultasi hukum gratis bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan penipuan dalam pernikahan. Ia menatap ribuan pasang mata yang bersinar dari para perempuan muda, suaranya yang dalam, menginspirasi, dan penuh wibawa pun bergema. Kita sebagai perempuan lahir seringkali diajari untuk berkorban, untuk mundur, menjadi barisan pertahanan, untuk menyerahkan kunci kehidupan kita ke tangan seorang pria demi memohon perlindungan. Tetapi teman-teman sekalian, pelajaran paling berharga yang telah aku bayar dengan darah dan air mata adalah, jangan pernah mengubah dirimu menjadi tanaman benalu. Seorang parasit penggali, harta tidak lahir secara alami, mereka dipelihara oleh kelonggaran tak masuk akal kita sendiri. Ketika kalian melepaskan karier kalian, melepaskan suara kalian untuk menyenangkan orang lain, kalian sama sekali tidak membeli cinta. Kalian hanya sedang memberi makan keserakahan sekawanan burung bangkai. Baju zirah paling tangguh bagi seorang perempuan bukanlah suami yang kaya raya, melainkan kemandirian finansial, harga diri dalam berpikir, dan hati yang cukup kejam untuk memotong tumor ganas dari kehidupan kita. Seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan gemuruh, banyak air mata simpati yang menetes. Kisah Presiden Direktur Nadhira Kusuma telah menjadi simbol, sebuah obor yang menerangi jalan bagi puluhan ribu perempuan yang tenggelam dalam kegelapan pernikahan yang bagaikan penjara, dan di barisan kursi terdepan, ada seorang pria yang menatapnya lekat-lekat, tanpa berkedip. Berbeda dengan tatapan penuh perhitungan milik Bima di masa
Lalu, tatapan pria ini memancarkan kekaguman, pesona, dan rasa hormat yang mendalam. Dia adalah Arya, seorang miliarder mandiri, arsitek jenius yang telah mendesain bangunan-bangunan berkelas internasional. Mereka tidak bertemu di pesta mewah, melainkan di lokasi proyek pembangunan sekolah gratis di daerah terpencil yang disponsori oleh Yayasan Phoenix. Arya mencintai Nadhira bukan karena gelar presiden direktur, melainkan mencintai bekas luka di jiwanya. Mencintai kekuatan dan ketangguhan seorang wanita yang telah berjalan melewati neraka. Acara selesai. Arya melangkah ke atas panggung, dengan lembut menyampirkan jasnya ke bahu Nadhira untuk mengusir dinginnya AC ruangan. Ia menggenggam tangan wanita itu, tangan dengan sedikit kapalan milik seorang pria sejati, yang telah berjuang sendiri dari nol menaklukkan dunia. Pidato yang sangat luar biasa. Ratuku. Arya tersenyum, senyumnya sehangat, mentari pagi di musim gugur. Tapi mulai sekarang, kamu tidak perlu memikul dunia sendirian lagi. Kamu cukup menjadi ratu, dan biarkan aku yang menjadi tamengmu dari badai di luar sana. Nadhira menatapnya, senyum kebahagiaan yang cerah merekah di bibirnya. Sebuah senyuman yang tak lagi memiliki pertahanan atau rasa pahit. Ia menggenggam erat tangan pria itu, matanya berkaca-kaca memantulkan cahaya lampu yang megah. Terima kasih, karena sudah datang. Mereka berjalan berdampingan, melangkah keluar dari auditorium yang terang benderang, meninggalkan kegelapan masa lalu di belakang mereka. Para pendengar yang budiman, kisah perempuan tangguh yang membalikkan keadaan. Keluarga suaminya telah berakhir, tetapi gema kisahnya mungkin masih membekas dalam di hati kita masing-masing. Kehancuran Bima dan ibunya bukanlah sebuah balas dendam yang kejam, melainkan vonis karma yang tak terelakkan bagi mereka, yang membalas air susu dengan air tuba, karena keserakahan yang tak berdasar. Sesuatu yang dibangun dari kebohongan dan mengisap keringat orang lain, pada akhirnya akan runtuh seperti istana pasir yang diterjang ombak ganas. Dan di atas segalanya, kebangkitan gemilang Nadhira adalah sebuah lagu pujian, yang menghormati keberanian perempuan modern. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melindungimu lebih baik selain dirimu sendiri. Teruslah berusaha untuk mengembangkan diri, pertahankan kemandirian finansial, dan kebebasan dalam jiwa. Karena hanya ketika kamu berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, kamu memiliki hak untuk membuang orang-orang brengsek dari hidupmu, dan membuka pintu untuk menerima cinta serta kebahagiaan sejati yang pantas untuk nilai dirimu. Terima kasih telah menemani kisah ini. Silakan tinggalkan komentar, bagikan perasaan kalian, dan jangan lupa untuk mengikuti kami agar tidak ketinggalan mendengarkan karya menarik berikutnya. Sampai jumpa.